Jangan beli TV kalau tujuan kamu adalah untuk dipasang ke PC. Bahkan kalau mau dipakai untuk main game pakai konsol sekalipun, pakai monitor jauh lebih bagus sih. Halo, saya Jun. Buat yang masih bimbang, kira-kira buat PC saya mendingan beli TV atau beli monitor ya? Ini nggak usah didebat. Kalau memang tujuannya dicolokin ke PC, beli monitor aja. Jangan sampai beli TV. Kalau dipaksakan beli TV atau mungkin kamu sudah terlanjur beli TV untuk dipakai di PC kamu, ya biasanya sih akan ngelihat ada yang beda gitu ya. Kok aneh rasanya. Tapi karena nggak ada yang menjelaskan dan nggak ada yang bisa diajak diskusi gitu ya, akhirnya rasa aneh tadi dipendam sendiri dan kamu nggak tahu itu apaan. Tapi setelah nonton video ini nanti, kemungkinan besar akan jadi kesadaran penuh bahwa walah pantesan kayak gini, tahu gitu beli monitor aja. Hari ini akan saya coba bandingkan TV 32 inci TCL 32 V5C yang kemarin baru aja saya dapat di harga 1,8 jutaan, udah pakai voucher jadi harga normalnya sekitar 2 jutaan, dengan salah satu monitor 24 inci 200 Hz terbaik yang udah pernah saya tes, MSI MAG 244F yang waktu itu saya dapat di harga 1,3 jutaan, udah termasuk voucher juga ya. Kenapa kok nggak saya bandingin dengan monitor yang harganya sama? Pertama karena lagi nggak ada di sini, dan kedua dibandingin sama yang 1,3 juta aja, performanya jauh banget bre. Spek singkat, TCL 32 V5C berukuran layar 32 inci, resolusi Full HD, panelnya VA, refresh rate-nya 60 Hz. Kontras rasio lebih tinggi dari IPS, ada di 4000/1. Color gamutnya nggak disebutin, jelas karena nggak ada gunanya, bukan dipakai buat desain. Response time juga nggak disebutin di speknya, bukan karena nggak butuh, tapi karena responnya lambat banget. Nanti kita akan sampai ke sana. Kalau dibandingin sama MSI MAG 244F, beda jauh speknya. Ukuran layarnya memang cuma 24 inci, tapi resolusinya sama Full HD, refresh rate-nya jauh lebih tinggi 200 Hz, dan panelnya pakai Rapid IPS yang diklaim punya response time 0,5 milisecond. Walaupun angka klaim ini tidak 100% sesuai harapan, tapi masih jauh lebih kencang dibandingin TV. Perbedaan terbesar keduanya adalah dari fungsinya. Monitor nggak akan bisa bekerja tanpa ada PC atau input dari device lain, sedangkan TV ini boleh dibilang adalah sebuah PC kecil, atau lebih tepatnya sebuah tablet yang layarnya 32 inci. Dia punya operating system sendiri, di mana yang ini adalah Android, dan bisa digunakan untuk banyak hal, nonton TV, browsing, main game, ada wifi-nya, ada LAN-nya, ada Bluetooth, banyaklah fungsinya. Jadi punya TV ini bisa langsung dipakai buat hiburan, tapi kalau monitor nggak bisa. Kamu harus punya device lain lagi, entah PC, laptop, atau tablet yang dikonekin ke monitornya. Gimana dengan performance yang biasa dicari sama para pengguna PC? Untuk review lengkap MSI MAG 244F bisa kamu tonton di video ini. Termasuk di situ saya kasih link juga untuk video yang bahas monitor 200 Hz terbaik yang sudah pernah saya tes. Kita mulai dari setting OS di TV ini yang lebih banyak opsinya dibandingin monitor. Kalau untuk setting fungsional macam Wi-Fi, Bluetooth udah pasti ada lah ya. Tapi di TV ini ternyata ada banyak setting untuk merubah warna. Bahkan bukan hanya preset mode macam movie, game, dan sejenisnya, tapi kita dikasih kebebasan untuk ngatur semua hal yang berhubungan dengan warna. Nggak akan saya bahas detail karena ini bukan review TV-nya ya, melainkan perbandingan performance-nya aja. Saat difungsikan sebagai TV dan kita tonton dari jauh nggak ada masalah, tapi kalau kita mendekat akan kelihatan bahwa tulisannya ternyata tidak terlalu tajam. Dan ini bukan teks macam yang ada di monitor yang kecil-kecil ya, bahkan huruf yang gede-gede aja kalau dilihat kurang tajam tampilannya. Begitu kita jadikan sebagai layar PC, langsung kelihatan banget bedanya dengan monitor. Hurufnya harus dibuat gede agar terlihat lebih tajam. Kalau ukuran hurufnya dibuat standar 100% seperti yang biasa dipakai pada monitor, langsung kelihatan ngeblur. Nih, saya zoom nih. Yang kiri adalah tampilan teks di monitor, sedangkan yang kanan adalah tampilan di TV. Gini aja udah kelihatan bedanya. Kalau di zoom lebih kelihatan lagi bahwa bagian tepi teks yang ditampilkan TV memang ngeblur. Pengen tahu kenapa ini terjadi? Kita zoom lebih jauh lagi. Yang kiri adalah tampilan subpixel monitor non-OLED yang standarnya menggunakan urutan layout RGB, di mana ini adalah yang paling bagus untuk menampilkan teks. Sedangkan yang kanan adalah layout subpixel TV ini, vertikal bre, dan ini menggunakan layout BGR, Blue, Green, Red, bukan RGB. Standar yang digunakan oleh hampir semua TV LED, di mana layout subpixel ini akan membuat tampilan teks menjadi ngeblur. Saat dibilang layout standar, artinya monitor memang dibuat RGB dan TV memang dibuat BGR. Kenapa begitu akan kita bahas di lain kesempatan. Sekarang kita lihat kualitas warna dan gaming performance dari TV ini. Pada mode standar, brightness-nya disetting terang banget di 222 nits karena memang TV butuhnya terang. Tapi yang mantep, hitamnya pekat banget di 0,04 nits yang menghasilkan kontras rasio lebih dari 5000/1. Berarti panel VA-nya bagus. Tapi putih yang kita lihat jauh dari standar karena ketinggian bre, sampai 11.000 Kelvin yang berarti terlalu biru
sebenarnya. Gamanya juga amburadul, gray balance-nya juga nggak bagus, apalagi akurasi warnanya. Bukan karena jelek, tapi karena memang TV nggak butuh itu. Dia butuh tampilan gambar yang cerah karena untuk ditonton dari jauh. Bagaimana dengan gaming? Dari latency. Dalam kondisi normal, latensinya tinggi banget dengan average 58 milisecond dan minimumnya aja udah 51 milisecond. TV ini punya PC mode yang kalau diaktifkan bisa mempercepat latency, tapi nggak banyak. Average-nya bisa turun jadi 32 milisecond dan minimumnya jadi 25 milisecond. Tapi ini angkanya masih terlalu tinggi kalau dibandingin sama monitor. Jadi para pengguna PC akan merasakan delay yang cukup banyak kalau pakai TV ini. Kalau dibandingin sama MSI MAG244F, bedanya bagai bumi dan langit, bre. Average-nya cuma 2 milisecond dan tercepatnya 0,02. Kalau mau dibayangin, pakai monitor ini kalau kamu ngeklik mouse 100 kali dalam 1 detik, maka semuanya 100 tadi akan terinput masuk ke dalam monitornya. Tapi kalau pakai TV, dari ngeklik 100 kali dalam 1 detik, yang muncul ke layar nggak sampai 10. Segitu jauh bedanya. Response time juga sama. TV ini responsnya lambat banget. Terbaik cuma 9 milisecond dengan average 20 milisecond. Dengan angka segitu, gambar bergerak udah pasti bakal ghosting parah. Dibandingin dengan monitor, bedanya jauh banget, bre. Ditambah dengan panelnya yang VA dan refresh rate yang cuma 60 Hz, ini adalah tampilan gambar bergeraknya. UFO-nya susah banget ditangkap dan ngeblur parah. Termasuk ada black smear ala VA yang kalau dibandingin sama monitor, buset, jauh banget bedanya. Dan sekali lagi, harga monitornya jauh lebih murah dibandingin TV-nya. Iya, ukurannya lebih kecil, tapi bakal jauh lebih nyaman. Gimana? Pusing dengerin penjelasan teknisnya? Kalau memang penasaran dan pengen tahu lebih jauh lagi, silahkan ditonton lagi bagian grafik-grafik tadi. Tapi kalau males, ya singkatnya sih, TV itu didesain untuk ditonton dari jauh, ditonton rame-rame. Jadi akhirnya detail warna, detail teksnya itu nggak terlalu diperhatikan karena tadi butuhnya dilihat dari jauh. Dan hal ini sudah tertulis di firmware TV-nya. Setiap kali kita colokin TV ke PC gitu ya, otomatis huruf yang muncul di TV-nya di set ukurannya gede karena tujuannya memang biar bisa dilihat dari jauh. Kalau kamu paksain, dikecilin ukuran fontnya biar sama seperti monitor gitu ya, bisa. Cuma akhirnya dari jauh nggak kelihatan, harus dilihat dari dekat. Tapi begitu dilihat dari dekat, tulisannya kelihatan kurang tajam. Dan sebagian besar TV, terutama yang kelas budget, dibuat seperti itu. Jadi kalau tujuannya adalah untuk dipasang ke PC, yang berarti akan dipakai untuk kerja juga, jangan beli TV. Yang penting bukan dipakai untuk PC, dipakai buat ngetik, buat bikin kerjaan, itu sama sekali nggak enak, bre. Bahkan nge-game juga, kalau pakai TV, delay-nya terasa banget. Tapi gimana kalau TV-nya yang lebih mahal dari ini? Iya, kebetulan di sini saya ada juga TV yang lebih mahal tapi teknologinya IPS juga. Jadi kurang lebih sama aja kali ya. Tapi kalau TV OLED, saya nggak tahu sih, belum pernah nyobain. Jadi nanti tungguin kesempatan untuk bisa ngetes TV OLED. Tapi sementara itu, kalau memang butuh buat PC, beli monitor aja. Tapi kalau memang butuh buat nonton doang dan budgetnya nggak terlalu banyak, mungkin TCL ini bisa jadi sesuai dengan budget kamu. Kalau malas searching, bisa langsung klik aja linknya di bagian bawah video ini.